Halo guys, semoga hari ini kalian diberi kesehatan dan keberkahan. Kali ini saya akan coba naik motor melewati jalur Cadas Pangeran. Jalannya bagus banget, kanan kiri kita disuguhi pemandangan yang indah banget. Jalan ini secara geografis cenderung curam dan punya beberapa catatan sejarah sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Salah satu tokoh yang disebutkan pernah mengiringi sejarah Cadas Pangeran adalah Pangeran Kusumodinata, alias Pangeran Cornell. Kalau proses pembuatan Cadas Pangeran, pria ini sempat berselisih paham dengan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Ternyata peristiwa itu adalah salah satu latar belakang penamaan jalan ini. Selain itu, penamaan jalan ini juga diklaim memiliki hubungan dengan perbukitan batu cadas yang ada di sekitarnya. Berdasarkan buku album Kenangan Perjuangan Siliwangi 1991, halaman 81, terungkap bahwa pada 1811, Daendels menjalankan proyek pembuatan jalan dari Anyer ke Banyuwangi. Namun ketika di Sumedang, jalan tersebut terpaksa mesti terhalang oleh perbukitan cadas. Lantaran yang mengerjakan proyek adalah orang-orang daerah sini, maka Pangeran Cornell selaku pemimpin setempat melakukan pemantauan. Ternyata ia merasa ada yang tak sesuai dengan harapannya terkait pembangunan jalan ini. Pangeran Cornell merasa bahwa rakyatnya tertindas lantaran harus membangun jalan namun hanya menggunakan alat tradisional. Pada suatu waktu ia berniat menantang Daendels. Kala itu Pangeran Cornell menjabat tangan kiri pria asal Belanda tersebut. Lebih dari itu, di tangan kanan Pangeran Cornell ternyata ada keris pusaka bernama Naga Sastra. Ia menantang duel Daendels, namun tak diindahkan dengan berbagai alasan. Salah satunya terkait cadas yang sangat keras dan akan membawa temannya untuk meneruskan proyek. Dengan bantuan temannya, Daendels menghancurkan gunung cadas tersebut dengan menggunakan dinamit. Terkait nasib Pangeran Cornell, ia berperang beberapa hari setelah kejadian penantangan. Nahasnya ia dan beberapa orang Sumedang gugur kala itu. Sejarah ini masih melekat di sini. Bahkan diabadikan lewat sebuah patung. Selain sejarah tersebut, riwayat Sumedang lain sebagai medan pertempuran juga pernah terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Pada 1949, Kapten Somali sebagai Komandan Kompi 4 Batalion 2 diperintah oleh Komandan Batalion Mayor Abdul Rahman. Perintah tersebut berisi tentang penghadangan pasukan Belanda yang lewat jalan Cadas Pangeran. Dalam buku Siliwangi dari Masa ke Masa 1979, halaman 198, terungkap pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat pasukan Somali sudah sampai di Cadas Pangeran, 3 km dari Sumedang ke arah Bandung.
tepat pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Muncul kerumunan Belanda dengan mobil-mobilnya. Lantaran ini adalah operasi pengadangan, maka Somali beserta kawan seperjuangan meluncurkan tembakan-tembakan mematikan ke arah pasukan Belanda. Kendati demikian, Somali ternyata terpojok oleh bala bantuan yang datang. Akhirnya mereka memutuskan mundur hingga lolos dari tentara Belanda dengan melarikan diri menaiki tebing Cadas Pangeran yang curam. Kala itu tak ada korban jiwa dari pihak Indonesia. Terlepas dari dua sejarah tersebut, daerah sekitar Jalan Cadas Pangeran yang curam ini menimbulkan permasalahan lain. Bentuknya yang miring ini lahir akibat pemotongan bukit Cadas ketika pertama kali jalan dibuat. Oleh karena itu, kejadian bencana longsor atau batu jatuh berpotensi terjadi. Sampai di sini dulu video kita guys. Sampai jumpa lagi di video touring berikutnya.